Kawan-kawan bisa lihat kalau ikan di kolam kita ini sebenarnya sudah layak panen ya. Namun nggak bisa juga dipanen nih karena kondisi keadaan ekonomi kita akibat virus corona ini agak sedikit galau ya. Dan nggak ada pasar yang mau beli juga. Nah, terpaksa harus kita besarkan. Seperti apa caranya biar kita nggak rugi? Simak terus di video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini seperti biasa kita akan membahas topik bahasan masih seputar virus corona nih ya, karena kan kita di rumah aja. Nah, kini kamu bisa lihat kolam-kolam kita yang sudah besar-besar ikannya ini harus tertunda panen ya, karena virus corona. Nah, kita kasih topik untuk video ini adalah strategi mengatasi panen tertunda akibat harga pasar yang tidak stabil. Nah, seperti apa tindakan yang akan kita lakukan akan kita tuangkan semuanya di dalam video ini, jadi simak terus ya. Salah satu komponen biaya terbesar di dalam pemeliharaan budidaya ikan nila ini adalah komponen pembelian pakan atau pelet ya. Sehingga pembudidaya itu memang harus betul-betul bisa mengestimasi berapa total pakan yang dia gunakan sampai masa panen. Hal ini karena tingginya harga pakan di pasaran ya. Rata-rata kalau sekitar 31% sampai 32% itu sudah 300-an ribu harganya untuk 30 kilo. Nah, tentunya supaya pakannya tidak banyak, kita sudah harus juga memprediksi kapan kita harus panen, terus total estimasi pakan yang kita gunakan selama masa pemeliharaan itu berapa. Nah, kalau misalnya seperti sekarang nih, panen kan kita harus panen tapi nggak ada yang beli soalnya kan lagi di lockdown, kemana-mana juga orang pada takut keluar. Apa yang akan kita lakukan? Ada beberapa langkah ya, seperti pada kolam kita ini kolam bioflok kita berdiameter 4, total tebarnya itu sekitar 1500 ekor. Dari awal tebarnya itu sekitar 1 sampai 2 inci ukurannya kemarin. Saya tebar akhir September. Nah, ini sudah masuk minggu ke-23 atau ke-22 gitulah. Dan total konsumsi pakan yang sudah masuk kemari itu kurang lebih seperti yang ini, yang saya kasihkan bagannya seperti ini. Dari bagan ini bisa kita lihat bahwa total konsumsi pakan kita itu hingga hari ini itu kurang lebih 230 kg ya. Nah, harga yang murah ini 8.981 ini karena saya menggunakan pakan campuran. Jadi memang harga murah ya. Bisa nanti dicoba dihitung di rumah itu berapa satu karungnya 781 sama satu karungnya Allfit itu dibagi ya. Dibagi per kilo 55 kilo nanti jadinya. Hasilnya segitu 8981. Nah, kalau dilihat kan FCR-nya belum ketahuan nih karena kita belum panen. Tapi saya yakin ini masih untung terus jika saya pertahankan hingga 1 atau 2 bulan lagi. Nah, jadi nggak perlu khawatir sebenarnya untuk penundaan panen ini. Untuk lebih pastinya kita juga harus mempersiapkan beberapa langkah ya. Langkah-langkah yang kita ambil untuk mengantisipasi hal seperti ini, yang pertama itu bisa dengan menurunkan kualitas pakan. Nah, kebetulan kan kalau saya ini memang setelah minggu pertama atau sampai minggu kelima itu aja yang pakan kualitasnya nomor 1. Setelah itu kan ini semuanya pakai pakan mix campuran, sehingga biaya pakannya juga nggak besar ini. Kita punya ini kan seperti yang tadi ada bagan di depan. Nah, untuk penundaan panen seperti ini, maka yang saya gunakan itu adalah menurunkan kadar protein pakannya. Jadi untuk setelah dia selesai hampir ini, harusnya kan sudah panen, karena tertunda jadinya saya turunin. Jadi menggunakan hanya turbo T79 saja, itu harganya sekitar 180.000 per 25 kilo. Jadi sangat murah ya. Jadi saya tidak pakai campuran dengan protein tinggi lagi. Jadi cukup menggunakan pakan berprotein rendah, dengan catatan bibisnya itu tetap maksimal ya, menggunakan vitamin serta waktu bibisnya juga minimal 24 jam ya, untuk membuat pakan itu lebih berkualitas dan berprotein tinggi. Langkah kedua yang kita lakukan itu adalah dengan menjaga kualitas air. Beberapa hal yang memang harus selalu kita pantau untuk menjaga kualitas air ini, seperti misalnya kadar DO, terus pH, terus kepekatan vlog. Ini memang harus selalu diperhatikan, terutama untuk kolam kita yang tertunda panennya ini ya, karena kan ini ikannya sudah besar. Nah, kalau terjadi apa-apa, kerugian yang kita alami juga akan semakin besar. Sehingga memang dibutuhkan waktu yang ekstra lah untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas air ini. Langkah ketiga yang kita lakukan yaitu menjaga kondisi lingkungan kolam dengan baik agar ikan tidak stres.
Sebenarnya faktor ini sangat berpengaruh ya dengan kondisi lingkungan seputar kolam ya, atau faktor eksternal lah kalau saya katakan ya. Contohnya ikannya ini kan kalau misalnya dikunjungin orang atau airnya lagi dipegang atau seperti apalah ya, sehingga dia bisa melompat-lompat, agak stres ya ikannya jadinya. Nah memang kondisinya memang ikan ini semakin ukurannya besar, dia itu juga semakin gampang stres ya menurut saya. Dan ini tetap harus dijaga. Kenapa? Kalau dia stres itu dia akan sakit atau tidak mau makan, dan akibatnya bisa mati gitu. Dan ini kan fatal akibatnya, makanya harus diantisipasi ya. Jadi kawan-kawan, sebenarnya penundaan panen ini memang harus dimanajemen dengan baik ya, agar jumlah biaya kos pemeliharaan kita akibat panen tertunda ini tetap berbanding lurus dengan bobot ikan yang ada di kolam kita. Nah ini seperti ikan saya nih kan, ini sudah masuk ke minggu 22 ke 23, lihat sudah besar-besar. Nah kalaupun misalnya saya tertunda panennya akibat situasi perekonomian kita saat ini, bisa jadi juga ini nggak bakal rugi. Kenapa? Karena semakin lama ikannya akan semakin besar juga dan semakin berat. Nah, kelebihan memang beternak ikan nila ini seperti itu, berbeda dengan ikan lele ya. Kalau ikan lele semakin besar ikan lelenya, justru pasaran semakin menolak gitu. Rata-rata kalau ikan lele itu kan lakunya itu 8 sampai 10 per kilonya. Nah, jika kita misalnya contohnya sudah semakin lama semakin besar, ya otomatis pasar juga menolak gitu. Nah, beda dengan kita membudidayakan ikan nila. Nah, kalau kita membudidayakan ikan nila itu tidak ada ruginya. Kenapa gak ada ruginya? Semakin besar justru ikannya akan semakin mahal. Nah ikan-ikan yang total kilonya itu 4 sampai 5 ekor per kilo, itu kalau di tempat saya harganya murah. Tapi kalau dia itu sudah berukuran 3 sampai 2 kilo, itu harganya makin besar ya. Di sini rata-rata sekitar 35.000 untuk kita tolak aja gitu. Jadi penundaan panen ini sebenarnya juga tidak menjadi sebuah malapetaka ya buat kita ya. Tinggal kita seperti apa caranya untuk mengontrol atau mengantisipasi total kos biaya pakan kita itu seimbang. Nantinya bisa seimbang atau malah untung dengan total hasil bobot ikan yang sudah kita kilo di waktu panennya nanti gitu. Nah asumsinya nih, kalau misalnya kita panen saat ini itu sekitar 300-an kilo. Nah dengan penundaan panen, penambahan bobot ikan, bisa jadi nanti panennya ini 450 kilo atau 500 kilo akibat pertambahan bobotnya. Nah itulah yang harus kita kejar ya. Kawan-kawan bisa lihat kolam yang 2 ini kan ikan juga sudah besar-besar nih. Kalau kita timbang ini bisa dapat 4 kilo atau 5 kilo. Nah ini kalau misalnya saya pelihara lagi sampai misalnya perekonomian kita bagus, sekitar 1,5 bulan lagi atau bahkan lebih lama, ini bisa jadinya itu 3 atau 2 kilo atau bahkan 1 kilo ada ya. Jadi kalau contohnya dengan muatan 1.500, total ikan ini 4 sampai sekilo itu kurang lebih sekitar 300-an kilo. Jadi kalau misalnya nanti dia tertunda panennya, saya akan kejar itu bisa jadi contohnya sekitar 600-an kilo maksimal gitu. Jadi kan gak ada ruginya. Nah jadi kalau misalnya terjadi penundaan seperti ini, kawan-kawan juga nggak usah stres gitu ya. Jalani aja, terus lakukan dengan cara tahapan-tahapan yang saya katakan tadi, seperti penurunan pakan. Jadi kita nggak terlalu pening. Kenapa? Karena memang biaya yang paling besar di dalam memelihara ini adalah biaya pakan, dan tentunya ini yang harus kalian antisipasi ya. Nah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Semoga bisa menambah sedikit pengalaman lah ya buat kawan-kawan yang lagi membudidayakan ikan nila. Terus buat yang lagi atau baru lihat channel ini, jangan lupa subscribe ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian, serta like dan komen. Kalau bisa di share video-video yang ada di channel Bang Gulo ini ke kawan-kawan kita yang lain ya, supaya semakin banyak yang tahu tentang channel Bang Gulo. Terus jangan lupa follow Instagram kita ya di channel _Bang Gulo. Di situ kita menjual peralatan-peralatan yang berhubungan dengan budidaya ikan nila. Mau biovlog, mau sirkulasi, semua ada di sana ya. Bisa ditanyalah, supaya misalnya kalian bisa membantu perekonomian Bang Gulo ya dengan belanja. Oke lah ya kawan-kawan. Baiklah, akhirnya saya Bang Gulo beserta para gadis yang hadir di video ini mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.